Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, pertama Samuel 17 ayat yang ke-43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin mengutuki Daud. Memandang kepada Allah. Saudara, pernahkah dalam hidup ini saudara mengalami penderitaan yang hebat, mengalami masalah yang begitu besar, baik itu persoalan rumah tangga, persoalan bisnis, persoalan pekerjaan, persoalan studi, dan persoalan-persoalan lain yang begitu besar. Dan besarnya masalah itu membuat saudara seolah-olah tanpa ada jalan keluar. Saudara terpuruk dalam masalah yang begitu besar. Saudara putus asa dalam masalah yang tidak mampu saudara selesaikan sendiri. Pernah? Berat bukan saudara? Tetapi saudara, ayat kita tadi, ketika Daud harus menghadapi Goliat, dia adalah seorang manusia dengan keturunan terbaik, memiliki tubuh yang begitu besar, memiliki kebugaran yang begitu hebat, memiliki pasukan yang begitu banyak, sehingga di hadapan mereka, di hadapan Daud dan orang-orang Israel, mereka seperti belalang yang berhadapan dengan elang. Saudara-saudara, sebagai manusia, seharusnya Daud tidak mampu menghadapi Goliat, tidak mampu untuk menghadapi pasukan Filistin yang begitu banyak. Ketika harus berhadapan dengan Goliat, Daud mengambil tongkatnya, lalu memilih beberapa batu kali, lalu dia datang untuk berhadapan dengan Goliat. Ketika Goliat melihat dia, seorang anak muda yang masih kemerah-merahan, seorang anak muda yang sepertinya belum punya pengalaman dalam peperangan atau pertempuran, makanya Goliat mengatakan seperti ayat kita tadi, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Saudara-saudara, mengalami penghinaan seperti itu, normalnya sebagai manusia, tentu Daud akan menjadi kecil. Daud akan menjadi putus asa, merasa tidak berdaya untuk menghadapi Goliat. Karena masalah yang ada di depannya begitu besar. Seorang yang tinggi besar dengan tubuh yang kuat luar biasa. Dan belum lagi pasukan yang ada di sekelilingnya begitu besar. Saudara-saudara, sebagai manusia, apabila kita berada di posisi Daud, tentulah kita juga merasa tidak berdaya. Tetapi saudara, tidak dengan Daud. Dia bukan melihat kebesaran Goliat. Dia bukan melihat pasukan Goliat, pasukan orang Filistin yang begitu besar mengepung orang-orang Israel. Tidak, saudara. Daud tidak melihat masalah yang ada di depannya. Tapi Daud memandang kepada Tuhan. Makanya ketika Goliat menghina dia, Daud mengatakan kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku," kata Daud, "mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Oh saudara-saudara, ini iman yang luar biasa. Ini iman yang menakjubkan. Ketika dia berhadapan dengan masalah yang begitu besar, dia tidak memandang kepada masalah, tetapi dia memandang kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah semesta alam adalah Allah yang lebih besar dari masalah apapun. Saudara-saudara, ini harus menjadi teladan bagi kita. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Ini harus menjadi kekuatan kita di dalam iman kita kepada Tuhan, bahwa sehebat apapun masalah menerpa kita, sehebat apapun badai kehidupan menghajar kita, jangan pernah memandang masalahnya, jangan pernah melihat badai kehidupan, tetapi selalu arahkan mata hati kita, arahkan mata kita, mata iman kita, arahkan kepada Tuhan semesta alam yang dipercaya oleh Daud. Saudara-saudara, sebesar apapun masalah yang engkau hadapi, masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah keluarga yang seolah-olah tanpa jalan keluar, sekali lagi saudara, jangan pernah memandang masalahnya, tetapi arahkan matamu, arahkan mata imanmu kepada Allah semesta alam. Saudara-saudara, Allah semesta alam adalah Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang rela mati untuk kita, menggantikan kita, menebus kutuk kita. Kalau nyawa kita saja dia selamatkan, dan kita bisa mendapatkan kehidupan kekal bagi kita yang percaya kepada Dia sebagai juru selamat.
apa arti masalah kehidupan bagi dia. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang mengerti penderitaan kita. Karena Yesus Kristus Allah kita, dia sudah pernah mengalami begitu banyak penderitaan. Dia pernah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia mengalami penderitaan yang saya dan saudara alami. Dia mengerti tetisan air mata kita. Dia mengerti bahasa air mata kita. Karena itu saudara, pagi ini percayalah dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Engkau akan diselamatkan. Tetapi bonusnya, dia bisa membebaskan engkau dari masalah-masalah yang engkau hadapi jika dia mau. Saudara, pagi ini apa masalah? Pekerjaan, rumah tangga, keluarga, studi? Jangan pernah memandang kepada masalah, tapi pandanglah kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus, Allah semesta alam yang lebih besar dari masalah apapun. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami belajar dari Daud ketika dia harus berhadapan dengan Goliat. Masalah yang ada di depannya adalah masalah yang besar. Seorang manusia dengan keturunan terbaik, dengan pasukan terbaik yang begitu besar, mengepung Daud dan orang Israel. Tetapi di sini Daud menunjukkan iman yang menakjubkan. Dia tidak memandang kepada masalah, tapi dia memandang kepada Engkau, Yesus Kristus, Tuhan semesta alam. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.